Shalom jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali memuji dan menyembah Tuhan. Sebab karena anugerah Tuhanlah kita dapat menikmati kebaikan demi kebaikan sampai hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, dan meninggikan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, laut kami dengan hati kami Bapa. Sama-sama kita katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada kehidupan
Terima kasih Tuhan telah menyertamu. Kami mau memuji dan meninggikan Engkau, sebab Engkau begitu setia dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami tidak setia di hadapan hadirat-Mu, Engkau selalu hadir, menyertai kami dan menerima kami kembali dalam pelukan cinta dan kasih-Mu. Engkau baik Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau berkata bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan, sebab Dia mengasihi kita. Haleluya. Yesus, kami memuji.
Mari siapkan seluruh kehidupan kita, sehingga hari ini kita boleh diberkati karena berjumpa dengan istihari Tuhan untuk setiap kita berbagi bersama kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami butuh firman dalam kehidupan kami, sehingga di tengah-tengah dunia yang jahat ini Tuhan, kami menemukan hal yang baik di dalam pesan-pesan firman Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami bukan menggenapi apa yang kami inginkan, tetapi semuanya yang menggenapi rencana panggilan Tuhan bagi kami. Setiap pribadi melepas pribadi dalam kehidupan kami yang sungguh sangat singkat ini Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan bagaikan bencana yang siap dikutuk oleh Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu,
yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita bersatu dengan doa. Bapa kami berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami rindu untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau membukakan hati kami, pikiran kami, bahkan perasaan kami agar firman yang kami dengar, firman yang kami pelajari hari ini boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Tuhan terhadap Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Engkau berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk sama-sama merenung kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudari dimanapun Anda berada hari ini, di rumah yang sedang mendengarkan renungan hari ini. Kita mau sama-sama belajar. Saya harap kita semua sehat dan kita semua bersemangat apapun yang kita hadapi ya, dalam keadaan kita yang sangat terbatas di waktu-waktu ini. Hari ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan judul Lupa Jadi Sia-sia. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sejauh ini, seberapapun usia kita, saya yakin kita adalah orang-orang yang pernah lupa, melupakan, atau pernah terlupakan. Entah oleh siapapun atau terhadap apapun, pasti kita pernah lupa. Entah hal penting, hal kurang penting, pasti kita pernah lupa. Entah tentang sesuatu yang kelihatan, entah sesuatu yang terjadwal pun dalam kehidupan kita. Kadang, apalagi di hari-hari seperti ini, bisa jadi kita lupa. Apalagi terhadap sesuatu atau pribadi yang mungkin sejauh ini kita tidak pernah lihat wujudnya, kita tidak pernah mengenal pribadi atau sosoknya. Bagaimana mungkin kita bisa mengingatnya? Sementara ketika kita melihat, kita saja tidak pernah melihatnya begitu. Kemudian apa yang harus kita lupakan dari sesuatu yang tidak pernah kita lihat? Tapi kenyataannya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Alhasil dari semua hal yang kita alami, kadang-kadang kita menjadi sosok atau pribadi atau manusia yang jadi terlampau lupa terhadap sesuatu. Memang tidak jarang dari kita, dan saya yakin bahkan mungkin ketika kita lupa sesuatu atau lupa seseorang, kemudian kita mengingat kembali atau kita berusaha untuk mengambil kembali seperti itu apa yang sudah kita lupakan tadi. Tapi tetap saya merenungkan bahwa sesuatu yang kita lupakan nilainya tidak akan seindah, semurni, sebaik awalnya ketika kita mengingat akan hal tersebut. Misalnya kita lupa sesuatu, ya lupa, kemudian kita ambil. Dalam hal ini, nilai dari sesuatu tersebut akan menjadi sedikit berkurang, walaupun kita sudah memperbaiki kesalahan kita atau kelupaan kita dengan membawa kembali barang tersebut. Kemudian dari sana pun kita belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita nilainya akan menjadi sia-sia. Entah yang kita lupakan, entah kita yang terlupakan, ataupun ketika kita sudah mengingat kembali akan hal tersebut. Hal tersebut kemudian menjadi tidak bernilai. Sesuatu yang tidak bernilai menjadi sia-sia. Mari Bapak Ibu kita membaca Alkitab kita.
di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-14. Kita mau sama-sama bacakan. Saya akan mewakili, Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Saya akan bacakan Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-8. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ayat yang ke-14. Aku telah melihat segala perbuatan yang ada. Saya ulangi. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Pengkhotbah ditulis oleh seorang Salomo pada masa tuanya atau di akhir usianya. Jadi tidak salah atau kita tidak boleh hanya memahaminya dengan begitu saja tanpa sebuah alasan yang jelas kenapa kitab ini isinya kok begitu, seperti tidak ada harapan untuk hidup. Segala sesuatunya sia-sia. Ngapain kita kerjakan? Ngapain kita hidup di bumi ini kalau segala sesuatunya sia-sia? Bapak Ibu, saya mau kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah berbicara tentang segala sesuatu yang menjemukan atau yang membosankan. Saya mau katakan, mungkin untuk anak-anak muda, khususnya dalam hal cinta-cintaan begitu ya. Mungkin awalnya terasa menyenangkan, menggairahkan, penuh semangat, tapi lama-kelamaan juga akan menjemukan, membosankan. Tidak hanya urusan cinta-cintaan saja mungkin yang anak muda yang mengalaminya, tapi bagi kita yang sudah bekerja pun, hari pertama bekerja, kedua, tahun pertama, tahun kedua mungkin masih sangat semangat untuk bekerja. Namun, apakah akan sesemangat itu untuk tahun-tahun berikutnya? Begitupun dengan kita yang hari-hari ini sekolah, kita yang hari-hari ini kuliah. Ada titik di mana kita merasa bosan, ada titik di mana kita merasa jemu dengan semua kegiatan itu. Demikian juga orang-orang yang mungkin hari-hari ini dalam hubungan, dalam ikatan, kita akan sampai pada titik di mana kita merasa jemu, bosan, entah pekerjaan, entah aktivitas, kegiatan apapun itu, pasti ada saatnya di mana kita akan merasa bosan karena kita melakukan hal tersebut terus-menerus secara berulang-ulang. Entah dalam pikiran kita, perasaan kita, mungkin tindakan kita. Ya mungkin saya tidak bisa katakan bahwa hal yang kita lakukan sama, tapi bisa jadi mirip. Terus akan sampai kapan kita melakukan hal tersebut? Akankah kita sanggup melakukannya terus-menerus? Mungkin saking sudah terbiasanya kita dengan hal yang menjemukan tersebut, kadang tubuh kita pun ketika kita lelah sudah tidak protes, pikiran kita pun ketika kita sudah habis memikirkan ide sudah tidak akan protes lagi begitu. Atau perasaan kita juga, ya udah deh, begini kan caranya, begini kan jalannya, 1, 2, 3 selesai. Langkah-langkahnya 1, 2, 3 selesai. Menjadi sebuah rutinitas, menjadi sebuah kebiasaan yang awalnya penuh dengan semangat, tapi akhir-akhirnya kegiatan yang menjemukan atau membosankan. Membosankan seperti itu. Sehingga pada titik ini saya bisa katakan, hal-hal yang kita lakukan akhirnya tidak terkatakan. Hal-hal yang kita lakukan akhirnya tidak terucapkan dari perilaku kita. Karena kita melakukannya, ya sudahlah, caranya kan begini. Bahkan kadang hal ini pun terjadi dengan hubungan pribadi kita terhadap Tuhan sendiri. Saya yakin bahwa kita memiliki hubungan pribadi yang hanya kita dan Tuhan yang tahu sebatas mana, sejauh apa, seerat apa hubungan kita dengan Tuhan,
Saya tidak bisa menghakimi siapapun yang mungkin hari ini mendengarkan renungan yang saya bawakan. Namun alangkah lebih baiknya kita koreksi masing-masing dalam hati kita. Kadang kita pasti lupa. Bahkan dalam kelupaan kita atau dalam kita melupakan usaha kita melupakan nilai-nilai kebenaran yang ada di sana menjadi relatif, menjadi tidak benar-benar, menjadi sesuatu yang akhirnya kita sebagai manusia membuat sebuah pembelaan besar. Padahal kadang sudah tentu kita salah, tapi masih ada usaha untuk kita berusaha melupakan ini loh sesuatu yang benar tersebut. Kemudian dari hal ini juga, dari ayat yang kita baca, ayat yang ke-8, kita juga belajar bahwa di sana dikatakan mata tidak kenyang melihat. Artinya tidak puas untuk melihat segala sesuatu. Saya mau katakan bahwa keinginan mata yang mungkin melihat wajah baru, wajah yang enak dilihat gitu ya, cakep, cantik, atau barang-barang yang memuaskan hasrat mata. Kita sebagai manusia cenderung akan mencari hal-hal tersebut seperti itu. Cenderung untuk memenuhi keinginan hasrat kita dengan segala cara kadang. Entah cara yang baik, cara yang kurang baik, tergantung kepada masing-masing orang. Bahkan pada titik tertentu demi memuaskan keinginan mata, akhirnya kita mengorbankan segala-galanya dalam kehidupan kita. Apa ini tidak sia-sia? Apa ini tidak berlebihan? Sampai akhirnya kita melupakan kewajaran hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Sampai akhirnya kita melupakan kesadaran diri kita hidup sebagai orang-orang yang mengaku diri bertuhan, Kristen. Bahkan kita lupa bahwa masih ada yang di atas dari semua keinginan-keinginan kita, dari semua harapan-harapan kita yang mungkin bisa dikatakan kalau menurut pengkhotbah sia-sia, semu. Tentu ada Tuhan di atas segalanya. Kemudian yang berikutnya adalah berbicara tentang telinga yang tidak puas mendengar. Bapak Ibu dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa hari-hari ini tidak hanya ibu-ibu saja yang senang bercerita, yang senang menggosip, namun saya bisa katakan semua kita, muda, tua, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, hari-hari ini menurut saya kita senang kok menggosip, menceritakan, membuat topik baru, atau mendengar berita baru kemudian membuat berita baru. Bahkan cerita pun, berita pun, kisah-kisah pun hari-hari ini setiap hari, apalagi dengan adanya media sosial, akan selalu terupdate. Dan telinga dan setiap kita, kadang kita tidak pernah puas dengan berita itu. Ketika baca satu berita, oh ini sambungannya kemana ya? Yang lebih parah adalah ketika kita menceritakan ke orang lain mendengarkan, bahkan kita tidak tahu di mana titik dasar kebenarannya. Kemudian tanpa sepengetahuan kita, cerita tersebut sudah meluas. Bahkan kadang saya bilang ceritanya mungkin sudah sampai di pelosok negeri seperti itu. Yang bahkan dari cerita itu sendiri kita tidak tahu kebenarannya, boro-boro mencari kebenarannya.
menyebarkannya lebih semangat. Dan kadang cerita yang tanpa tahu kebenarannya itulah yang paling laku, yang paling diminati untuk disebarluaskan. Dan lagi-lagi saya mau katakan, kita jadi lupa bahwa dari cerita-cerita tersebut sebenarnya setiap kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada yang di atas. Apakah yang kita ceritakan sudah benar atau belum? Akhirnya kalau misalnya yang kita ceritakan itu tidak benar atau menjadi hanya omong kosong belaka, sia-sia bukan? Bapak Ibu dikasih nama Tuhan Yesus Kristus, lantas jika segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin, untuk apa kita masih hidup di bawah matahari dan berdampingan dengan kesia-siaan? Saya ingin membagikan mengapa kita masih ada hari-hari ini dan mengapa kita masih hidup dengan usaha, dengan kerja keras. Bahkan saya bisa katakan kita berdampingan dengan yang namanya kegagalan ataupun kesia-siaan yang tidak bisa menjamin kehidupan kita menjadi sesuatu yang berharga. Yang pertama, saya mau katakan bahwa kenapa kita masih ada di bumi, kenapa kita masih hidup berdampingan dengan perjuangan kita. Alasannya adalah segala sesuatu terjadi karena alasan di mana kita harus berproses menjadi lebih baik. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hidup karena sebuah alasan. Oleh sebab itu, saya ingin menekankan kepada kita harus menemukan dua alasan kenapa kita hidup dan berproses di bawah matahari berdampingan dengan kesia-siaan. Yang pertama adalah alasan dari Tuhan itu sendiri yang mempersiapkan manusia untuk hidup yang baru melalui masing-masing tugas dan tanggung jawab kita. Saya ingin percaya bahwa Tuhan menciptakan kita bukan secara kebetulan. Bahkan di mana kita berada pun bukan sebuah rencana lucu-lucuan, oh kamu di sini aja. Tapi saya ingin percaya bahwa ada tanggung jawab, ada alasan, ada tugas yang harus kita selesaikan di sana. Saya mau bacakan dua ayat yang saya rasa kita semua sangat familiar dengan ayat ini. Bahkan mungkin jadi ayat emas. Saya mau bacakan kita, atau ayat pegangan begitu. Kadang mungkin orang dari kita ya, untuk menguatkan hati seperti itu. Saya mau bacakan Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Yang pertama, sudah saya katakan bahwa kita hidup untuk suatu alasan. Alasan Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang memang tidak akan pernah mampu manusia, kita sebagai pribadi yang terbatas untuk memahaminya, kecuali Tuhan itu sendiri yang menunjukkannya kepada kita. Kecuali Tuhan itu sendiri yang meningkatkannya kepada kita. Oleh sebab itu saya mau katakan, jika kita hari-hari ini ada sebagai orang Kristen, kita sadar akan kebenaran-kebenaran yang ada dalam diri kita, saya mau tekankan bahwa itu bukanlah usaha dari diri kita sendiri, melainkan memang dari apa yang kita sadari, itulah kehendak atau rencana Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dari setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, sehingga dengan demikian kita mampu berproses menjadi lebih baik di sana. Berproses menjadi lebih baik bukan berarti kita tidak pernah mengalami yang namanya jatuh, tapi ketika kita jatuh, kita tahu bagaimana harus bangkit kembali. Kemudian ayat yang kedua, Yeremia 29 ayat 11.
Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang kita manusia yang terbatas ini merencanakan sesuatu yang menjadi keinginan kita tidak salah. Tetapi ketika kita mengerti bahwa kita memiliki Kristus dalam kehidupan kita, yang terjadi adalah rencana Kristus, bukan rencana yang menjadi prioritas kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan mengerti isi hati dan seluk-beluk apa yang kita lakukan, apa yang sebenarnya terbaik untuk kita. Kadang kita protes ke Tuhan karena sesuatu yang terbaik menurut kita bisa jadi atau seringkali tidak terjadi dalam kehidupan kita. Dan sesuatu yang baik menurut Tuhan lah yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kadang kita tidak sadari bahwa itu yang terbaik. Seringkali bahkan kita menentang atau kita marah dengan keadaan yang harusnya itu yang terbaik bagi kita. Kembali lagi kepada bagaimana kita mau berproses menjadi lebih baik. Saya mau katakan bahwa standar yang dipakai adalah standar Tuhan. Saya mau katakan bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita harusnya adalah apa yang Tuhan mau. Rencana apa yang paling terbaik dari Tuhan untuk kehidupan kita, bukan rencana kita yang terjadi. Walaupun saya tidak bisa memungkiri bahwa memang melalui rencana kita sendiri pun kadang Tuhan bekerja di sana dan menjadikan semuanya baik, tepat menurut kehendak Tuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua, bukan yang kedua ya, alasan yang kedua adalah, yang pertama kan alasan Tuhan, yang kedua adalah alasan manusia. Alasan manusia juga kita perlu sadari bahwa belajar memahami kehendak Tuhan bukan sesuatu hal yang mudah. Dari setiap tugas, dari setiap tanggung jawab yang hari-hari ini mungkin menjadi bagian kita, atau hari-hari ini sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa diri kita mampu, karena kita menjadi sedikit egois. Kemudian kita enggan untuk memahami, mengerti, belajar apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Karena kita sudah merasa kita sudah cukup baik, cukup oke, cukup benar berada di jalannya Tuhan. Padahal saya mau ingatkan lagi bagi kita semua bahwa hari-hari ini apapun yang kita lakukan, apapun profesi, apapun kedudukan kita, yuk kita mau sama-sama tetap belajar mengerti kehendak Tuhan dari setiap tugas dan tanggung jawab yang menjadi bagian atau yang sudah dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau bacakan Mazmur 33. Maaf. Saya akan bacakan Mazmur 33 ayat yang ke-10 dan ke-11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa dan meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Saya mau katakan bahwa seperti yang saya katakan tadi, kadang saking egoisnya kita, rencana kita yang harus terlaksana. Padahal Tuhan sudah dengan jelas, dengan tegas, bahkan dari alasan Tuhan itu sendiri, yang memang rencana Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saya tidak mau menunjuk siapapun, saya hanya mau mengatakan diri saya sendiri. Mungkin kadang berat ketika rencana Tuhan harus terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa sekali lagi saya mau katakan, ini adalah proses menjadi lebih baik. Kemudian saya mau bacakan lagi di Mazmur 92 ayat 67. Mazmur 92 6 ayat 6 dan 7. Saya mau bacakan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu.
Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Kadang kita adalah manusia yang paling bebal. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita merasa mampu, merasa bisa, merasa benar, padahal kita adalah manusia yang terbatas. Bahkan lebih dari itu, kadang kita tidak terima dengan rencana Tuhan. Oh, ini loh yang harusnya terjadi. Karena keterbatasan kita. Padahal saya sudah katakan dari awal tadi ya, yang harusnya terjadi kan adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kalau rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mampu berproses. Tapi kalau rencana yang terjadi adalah rencana kita yang terbatas, saya tidak jamin kita mampu berproses. Walaupun berhasil, bukankah segala sesuatunya sia-sia? Berikutnya, Mazmur 94 ayat yang 11 saya mau bacakan. Tuhan mengetahui rencana-rencana manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Barusan saya katakan. Walaupun rencana dari kita manusia yang terbatas terjadi, bukankah semuanya akan jadi sia-sia? Lalu untuk apa kita ada di bawah matahari? Untuk apa kita berusaha di bumi ini? Untuk apa kita bertahan hidup berdampingan dengan kesia-siaan? Saya mau katakan, alasan Tuhan mempersiapkan kita untuk hidup yang lebih baik, sehingga kita mampu berproses. Dan alasan kita sebagai manusia untuk selalu belajar memahami kehendak Tuhan adalah agar dengan demikian kehendak Tuhan terlaksana dalam praktek hidup kita. Berikutnya dengan cepat. Yang kedua, kenapa kita ada di bumi dan berdampingan dengan kesia-siaan dan masih berjuang sampai hari ini? Adalah segala sesuatu yang indah atau yang tampak mata harusnya mendorong kita untuk berproses menjadi lebih baik. Menjadi lebih baiknya dalam artian saya lebih menekankan kepada bagaimana kita membenahi kehidupan rohani. Karena begini, sesuatu yang tampak di mata pada kurun waktu tertentu pasti akan hilang, pasti akan pudar, pasti akan lenyap. Saya mau katakan begini, seberapa banyak sih orang di dunia ini yang mungkin secara look, secara face, wajah cantik, cakep gitu ya, ganteng dan segala macamnya. Tapi kan jika waktunya tiba, jika umurnya sudah tua, semuanya juga akan menua. Setelah tua juga, bahkan tidak perlu menunggu tua juga, semuanya juga akan mati. Bukankah semuanya sia-sia? Begitu juga dengan hal-hal benda-benda atau yang manusia hasilkan di bawah matahari. Produksi-produksi pasti ada tanggal kadaluarsanya. Lalu bukankah semuanya sia-sia? Oleh sebab itu saya menekankan, mari melalui yang tampak indah tersebut, melalui segala sesuatu yang tampak oleh mata, kita membenahi kehidupan rohani kita. Karena hidup rohani berguna tidak saja untuk hidup saat ini, tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Saya mau bacakan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mari Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, daripada kita membuang waktu untuk mengumpulkan kepuasan, keinginan, hasrat dunia tentang segala sesuatu, benda ataupun pribadi yang ada di bawah matahari yang pada akhirnya juga akan menjadi sia-sia,
yang pada akhirnya pun akan expire, akan kadaluarsa, akan mati. Alangkah lebih baiknya kita membenahi kehidupan rohani yang di dunia pun berguna menolong kita dalam berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan ketika kita sudah meninggalkan dunia pun kehidupan rohani kita membantu kita untuk hidup dalam kekekalan. Saya juga membacakan lagi Mazmur 73 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang ada di bawah matahari adalah terbatas. Segala sesuatu yang ada di bawah matahari akan menjadi sia-sia pada titik atau kurun waktu tertentu. Sehingga yang menjadi bagian kita adalah kehidupan rohani kita dan bagaimana kita hidup memandang kepada Allah itu sendiri. Kemudian ayat yang berikutnya saya mau katakan, kenapa saya mau katakan bahwa betapa sia-sianya hidup di bawah matahari adalah Pengkhotbah 9 ayat yang ke-5. Saya mau bacakan lagi kita. Demikian firman Tuhan. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Awalnya saya sempat kebingungan membaca ayat ini, tapi satu hal yang saya pahami adalah segala sesuatu yang ada di bawah matahari, apapun itu wujud indahnya, berharganya yang tampak di mata, suatu saat di kurun waktu tertentu juga akan lenyap. Kemudian yang terakhir adalah ini yang terakhir, segala sesuatu yang kita dengar berdasarkan kepada kenyataan dan kebenaran sangat mampu mengubah kita, sehingga dengan demikian harapan kita terpenuhi. Bapak Ibu dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya harap bahwa di hari-hari ini mari kita sebagai orang Kristen mengaku diri bertuhan. Yuk kita lebih banyak memberitakan kabar sukacita. Yuk kita lebih banyak menceritakan kisah yang membangun satu dengan yang lain. Yuk di hari-hari ini kita mau sama-sama menasehati dan mendukung dengan tepat saudara seiman kita atau orang-orang yang kita kenal hari-hari ini. Karena dari hal tersebut saya mau katakan, apapun yang menjadi kata-kata, nasihat, motivasi atau sesuatu yang kita ceritakan yang orang lain dengar, itu sangat berpengaruh pada pikiran, perasaan, bahkan kadang mempengaruhi harapan orang lain. Oleh sebab itu, ketika kita menceritakan sesuatu, mengabarkan sesuatu, secara tidak langsung kita telah mengajarkan orang tersebut. Oleh sebab itu, saya mau kita hari-hari ini dari apa yang kita dengar yang berdasarkan kepada kebenaran, kenyataan, kita mengajarkan itu sebagai sesuatu yang berharga dan berguna bagi orang lain. Bapak Ibu dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari mana bahan yang perlu kita ajarkan? Pertanyaannya adalah itu, apa sih yang mau kita ceritakan? Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak mengatakan bahwa kita harus menceritakan sesuatu yang indah-indah atau dongeng-dongeng belaka. Tapi yuk kita sama-sama baca dalam Roma 10 ayat 17. Di sana dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa apapun yang kita dengar hari-hari ini, apapun yang mau kita ceritakan kepada orang lain yang kemudian mendengarkan cerita kita, mari kita sadari bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan atau bertolak ukur dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Agar apa yang kita sampaikan itu
tetap berharga dan berguna, tidak sia-sia seperti itu. Kemudian kita mau baca lagi di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Akan alangkah lebih baiknya jika hal-hal yang membangun, kata-kata yang memotivasi, kita perdengarkan agar orang lain boleh mendengarkannya. Kemudian kita mau baca lagi ya, ada beberapa ayat. Kolose 1 ayat 5, dengan cepat saja. Demikian firman Tuhan. Ayat 5b ya, 5b dan 6a. Tetapi pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Kembali lagi saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan, kemudian orang lain dengar, alangkah lebih baiknya jika hal tersebut bertolak ukur atau berdasar kepada firman Tuhan. Bukan berarti benar-benar tok firman Tuhan ya, tapi kita belajar, oh ternyata di dalam firman Tuhan ini boleh disampaikan, oh ini selaras dengan firman Tuhan, seperti itu ya. Kemudian saya membacakan ayat berikutnya, Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini sengaja saya ambil karena saya yakin hari-hari ini banyak berita, banyak cerita, banyak kisah yang mungkin bisa saja menggoyahkan iman dan kepercayaan kita. Karena secara sadar atau tidak sadar apa yang kita dengar, walaupun itu sesederhana apa yang kita dengar, tapi itu sangat mampu, sangat bisa membuat kita gelisah, menggoyahkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari-hari yang mungkin tidak mudah bagi kita, baiklah kita sebagai orang-orang Kristen, jemaat Tuhan, keluarga di dalam Tuhan, kita menguatkan satu dengan yang lain. Kita mau baca lagi. Apa sih yang hari-hari ini harusnya atau patut kita sampaikan kepada orang lain? Tadi saya sudah bilang, tolak ukurnya firman Tuhan. Tapi kan tidak toh harus ayat firman Tuhan yang disampaikan, tapi apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Namun Bapak Ibu, di luar dari itu juga firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Filipi 4 ayat 8-9, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini adalah pesan seorang Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi waktu itu. Hari-hari ini juga mari kita bercermin kembali kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang secara sikap dan perilaku tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga apa yang Tuhan lakukan harusnya itu yang menjadi teladan kita hari-hari ini, itu yang perlu kita lakukan. Sehingga hal tersebut tidak hanya menguatkan iman percaya kita saja, tetapi juga dalam hal ini mampu memotivasi, menguatkan orang lain juga untuk memiliki hidup yang berproses, yang menjadi lebih baik. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai ayat penutup saya mau bacakan akhir dari pengkhotbah yang Raja Salomo tulis pada masa tuanya. Saya mau bacakan pengkhotbah yang ke-12 ayat 13-14. Bapak Ibu boleh baca di rumah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik entah itu jahat.
Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dari awal juga sudah dalam renungan yang saya bacakan, saya menekankan bahwa mari kita hidup berproses. Dari apa yang kita lihat, biarlah itu menjadi motivasi hidup kita menjadi lebih baik. Dan dari apa yang kita dengar, mari kita memotivasi orang lain, menasihati orang lain sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena akhir dari segala sesuatu memang akan sia-sia. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa kehidupan rohani yang sudah dibenahi tadi, takut akan Tuhan yang sudah kita pelihara dalam kehidupan rohani kita, itulah yang akan menjamin kehidupan kita kelak di kekekalan, dan hidup percaya kita kepada Tuhan di bumi di bawah matahari, bahkan yang berdampingan dengan kesia-siaan ini, hidup kerohanian kita lah yang akan selalu menguatkan kita. Semoga hari-hari ini kita juga bisa semakin kuat dalam kehidupan rohani kita, dan kita juga semakin dekat kepada Tuhan, bahkan iman kepercayaan kita semakin teguh lagi kepada Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Demikian renungan yang bisa saya bagikan, saya sharing hari ini. Semoga menguatkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami hari ini sama-sama pelajari. Biarlah renungan singkat yang kami dengar hari ini boleh menguatkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan, bahwa memang segala sesuatu yang ada di bawah matahari adalah sia-sia, dan apapun yang kami lakukan di bawah matahari, selama kami masih hidup, kami berdampingan dengan kesia-siaan, semuanya juga akan lenyap. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa kehidupan kerohanian kami harus kami benahi menjadi lebih baik lagi, agar ketika suatu saat Engkau kembali menemui kami satu persatu, maka takut akan Tuhanlah, maka kehidupan rohani kamilah yang akan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia, rahmat, kekuatan baru, sukacita baru, bahkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi kami, yang sampai detik hari ini masih menguatkan kami, mengingatkan kami akan setiap kesalahan kami, sehingga kami boleh bertobat, boleh memperbaiki, boleh berproses menjadi lebih baik lagi dalam kerinduan pengenalan kami akan nama-Mu Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memeteraikan firman-Mu bagi setiap kami yang mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kekasih-kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita nyanyikan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya.
memuji, memuliakan nama-Mu yang hidup, bahkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh hidup dalam kehidupan kami hari lepas hari, menguatkan bahkan menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini di rumah masing-masing. Engkau yang memberkati setiap kehidupan mereka, apapun yang menjadi tugas, tanggung jawab, pekerjaan, Tuhan tolong. Tuhan yang memberkati bahkan di dalam sekolah, berikan hikmat, akal budi, kepintaran kepada setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan apapun yang menjadi pergumulan permasalahan hidup kami hari-hari ini, Tuhan juga yang menolong kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan kami jalan keluar dari setiap apapun yang menjadi pergumulan kami. Kami ingin percaya Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas hidup kami, bahkan melimpahkan sukacita, rahmat, bahkan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memegang erat tangan kami, Engkau yang menuntun melalui setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami akhiri ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin.